Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clarissa Alverina dengan NIM 21B10041 dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan memberikan video reaction mengenai artikel yang telah diberikan dan juga video yang telah diberikan, dan saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Jadi, artikel yang telah diberikan membahas mengenai eksplorasi peran dan manfaat potensial dari aksiologi dan teori nilai dalam penelitian proyek. Hal ini dilakukan melalui eksplorasi esensi aksiologi dan teori nilai, tinjauan yang berfokus pada bagaimana nilai telah digunakan dalam penelitian proyek, dan refleksi tentang perkembangan historis logis dan pengaruh paradigmatik pada proyek dan pengelolaannya. Disimpulkan bahwa penelitian proyek akan mendapatkan manfaat dari perlakuan filosofis yang lebih menyeluruh terhadap ekologi di luar sekedar mengakui nilai-nilai sebagai konsep tematik atau sebagai bagian dari metodologi manajemen proyek. Dan dari video yang telah diberikan, ada yang bisa saya simpulkan dan ada yang bisa saya ambil dari video yang telah diberikan oleh Pak Greg, yaitu biasanya yang diyakini baik oleh manusia yang belum dewasa, biasanya itu belum tentu baik. Dan nilai intrinsik kebaikan dapat dilihat dari suatu nilai yang dianggap baik apabila secara absolut dan objektif memang baik. Seperti contohnya, nilai moral, hak asasi manusia, dan martabat kemanusiaan. Kebaikan adalah hal yang dapat membawa kebaikan ke banyak pihak. Jadi jika kita melakukan kebaikan, dipastikan bahwa kebaikan tersebut akan berdampak positif juga kepada orang tersebut. Dan nilai kebaikan perlu dipertimbangkan dari kedua sisi. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang tadi diberikan, yaitu apa makna kebaikan menurut agamaku? Jadi menurut agama saya, yaitu Katolik, dan menurut pendapat saya, kebaikan adalah bagaimana seseorang yang meneladani kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Kebaikan hendaknya meresap dalam semua perkataan dan tindakan kita dimanapun kita berada, baik di sekolah, di tempat manapun saat kita pergi keluar, dan intinya terutama di rumah. Jadi, kebaikan bukan melulu ke orang itu saja, tapi ke semua orang yang mungkin kita temui, dan juga kebaikan harus kita terapkan di berbagai tempat. Kebaikan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang membawa dampak positif kepada orang lain seperti yang saya katakan tadi, dan juga berbuat baik kepada diri sendiri itu juga merupakan kewajiban kita. Dan juga kebaikan itu banyak contohnya seperti mengampuni, mengasihi, mungkin menolong sesama, dan lain sebagainya. Jadi kebaikan itu bisa memiliki banyak arti. Dan saya telah menyiapkan ayat Alkitab yang mungkin sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi, selagi kita diberi kesempatan untuk hidup, atau ya kita masih diberikan hidup yang baik oleh Tuhan, jadi mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya ke setiap orang yang kita temui. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.